Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas konsep dasar SIM. Nah, di sini ada topik bahasannya yaitu konsep. Yang pertama konsep dasar SIM, dan yang kedua konsep dasar data, dan yang ketiga konsep dasar informasi. Dan pengertian subsistem. Normal L. Enger. Subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Gordon B. Davis. Sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Nah, dan pengertian sistem. Masih Gordon B. Davis. Sistem bisa berupa abstrak atau fasis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Prajudi Atmor Sudirjo. Suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Nah, di sini ada sistem tata surya. Nah, subsistem matahari dan planet, atau Merkurius dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Nah, di sini tuh ada itu semua tuh ya. Nah, di sini ada contoh sistem. Nah, di sini ada nama sistem, ada deskripsinya tuh masing-masing. Yang pertama, sistem peredaran darah. Hati dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 2. Sistem transportasi. Fenomenal mesin dan organisasi yang mengangkat barang. Dan yang ketiga, sistem senjata. Peralatan, tata cara, dan personal yang dapat menggunakan senjata tersebut. Dan yang keempat, sistem sekolah. Bangunan, guru, pegawai, administrasi, buku pegangan, dan lain sebagainya yang sama-sama berfungsi memberikan pelajaran kepada murid. Nah, di sini ada sistem komputer, keyboard, monitor, CPU, dan lain-lain yang secara bersama-sama melaksanakan proses komputasi. Dan yang keenam, sistem akuntansi, transaksi, catatan, peraturan, tata cara, dan peralatan serta personel yang dapat mencatat data, mengolah transaksi sampai dengan menyampaikan laporan. Nah, di sini ada klarifikasi atau pengelompokan sistem. Di sini ada abstrak dan fisik dan alamiah dan buatan manusia. Kita bahas yang abstrak dan fisik. Sistem abstrak berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contoh, sistem telegoya atau pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik, sistem yang ada secara fisik. Untuk sistem komputer, sistem produksi, atau sistem penjualan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bahas langsung alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya nih, sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam pergantian musim. Sistem buatan manusia, melibatkan interaksi manusia dengan mesin atau human machine system. Contohnya sistem informasi berbasis komputer. Nah, di sini ada masih klarifikasi lagi nih. Ada deterministik dan humanistik. Dan juga ada terbuka dan tertutup. Nah, kita bahas yang deterministik dan humanistik. Sistem deterministik
sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi atau kepastian. Contoh sistem komputer. Sistem probabilistik, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Contoh ramalan cuaca. Hujan nggak nih hari ini ya gitu. Terbuka dan tertutup. Sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan lainnya. Contoh pabrik mobil. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contoh teknologi telekonferensi. Nah, di sini ada daur hidup sistem. Nah, yang pertama mengenali adanya kebutuhan. Dan yang kedua pembangunan sistem. Yang kelima pemasaran sistem. Dan yang keempat nih pengoperasian sistem. Tadi salah tuh, harus 3. Maaf ya Pak. Sistem menjadi usang nih yang kelima nih. Nah, berputar tuh. Kan daur hidup sistem ceritanya ya. Masih daur hidup sistem. Yang pertama mengenali adanya kebutuhan. Yang sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul kebutuhan atau problema yang harus dapat dikenal. Sebagai adanya kebutuhan hasil dari sistem yang ada. Sistem kebu tahun ini harus didefinisikan dengan jelas. 2. Pembangunan sistem. Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, pemasangan sistem. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting dan pula daur hidup sistem. Yang peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional terjadi pemasangan sistem yang sebenarnya yang merupakan langkah akhir dari suatu perkembangan dari suatu perkembangan kalau nggak salah suatu pertumbuhan kebijakan ataupun suatu perkembangan kegiatan bisnis, perubahan peraturan dan kebijakan ataupun kemajuan teknologi. Dan yang kelima, sistem menuju usang. Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi harga. Kadang melakukan perbaikan pada sistem yang berjalan, membangun baru atau mengembangkan yang baru ada. Dan di sini ada perbedaan data dan informasi. Data yaitu data adalah bahan atau fakta mentah yang diproses untuk menyajikan informasi dan merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuannya. Dan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai nilai nyata dan terasa bagi komputer saat ini keputusan mendatang. Jadi gitu tuh Pak RW. Fungsi data. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Dan yang kedua, data berfungsi untuk mencerahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan. Dan di sini ada suatu kebijakan nih. Menentukan suatu kebijakan dan serta keputusan. Dan yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dan setiap implementasi suatu kegagalan dan aktivitas. Di sini ada beberapa metode pengumpulan data. Maaf ya Pak, ininya begini tuh PPT-nya.
Beberapa metode pengumpulan dan langsung jawab aja tuh katanya tuh. Mana pas kita ngobrol makanya. Ya, yang pertama nih, wawasan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi atau administrasi suatu aktivitas, pengamanan mengenai satu objek tertentu. Dan yang ketiga nih, ada cara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Nah, ini yang keempat nih, ada angket atau konsesioner atau studi dokumen. Ada itu tuh. Nah, di sini ada klarifikasi data nih. Dari data paling atas sampai ke paling bawah levelnya data konsesioner. Nah, kita lihatin saja itu ya. Dan di sini ada the information the cycle. Nah, tuh ada apa aja tuh. Yang pertama dari collab. Esensi data definition style. Itu dari collab. Dan dari proses quality reporting, target population. Dan yang ketiga, self assessment, indikator target. Presenter, ya isinya gue. Apa tuh present? Present adalah tabel GAHA atau probabilitas maps. Yang keempat apa tuh? Yang keempat interpret atau compression trend epidemiological atau thinking. Dan yang kelima ada USE, information culture atau feedback atau action. Nah, di sini ada persyaratan informasi. 1. Informasi yang tepat waktu. Informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. Dan yang kedua, informasi yang relevan. Informasi yang ada kaitannya dengan pihak penerima. Dan yang ketiga, informasi yang bernilai. Informasi yang berharga adalah suatu pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah informasi dapat dipercaya. Informasi harus dapat dipercaya dengan kebenarannya. Kualitas informasi. Yang pertama ada akurat atau akurat. Yang kedua ada tepat waktu, yaitu siapalah namanya, lupa saya juga itu. Yang ketiga namanya relevan. Dan di sini ada bebas dari kesalahan, tidak multitafsir. Dan yang kedua di sini ada tidak boleh terlambat sampai ke penerima. Dan yang ketiga di sini ada mempunyai manfaat bagi pemakainya. Nah, di sini ada sistem informasi. Menurut Hussein dan Wibowo 2008, sistem informasi adalah seperangkat konsumen yang asing berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan mendistribusikan. Loudon dan Loudon 2017 sehingga informasi secara teknis merupakan seseorang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, pengawasan di sebuah organisasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengawasan di organisasi. Nah, di sini menurut Hussein dan Wibowo tahun 2006. Tuh, yang itu tadi tuh. Nah, di sini kita masuk ke Loudon dan Loudon 2017 nih, jauh juga ya. Nah, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Contoh sistem informasi. 1. Learning, sistem pendidikan dan saat masa pandemi berubah. Manfaatkan e-learning.
Yang kedua, internet banking atau m-banking. Yang ketiga, e-commerce. Nah, yang keempat, booking online. Yang kelima, artificial intelligence. Nah, di sini ada biaya dalam sistem informasi. Yang pertama, ada biaya perangkat keras. Dan yang kedua, ada biaya analisis perencapan dan pelaksanaan. Dan yang ketiga, biaya tempat dan hubungan. Dan yang keempat, layar perubahan. Dan yang kelima, biaya operasi. Ya, itu saja. Mohon maaf, materinya cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.